Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sedang berada dalam bulan Sya'ban, yaitu salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani pernah mengarang sebuah kitab yang khusus membahas tentang bulan Sya'ban, yaitu Maza fi Sya'ban. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan ada beberapa peristiwa agung yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tiga peristiwa agung yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, kata beliau, peristiwa agung yang terjadi dalam bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblat, yaitu peristiwa tentang perpindahan qiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang masih berada di Mekah, Rasulullah salat menghadap Ka'bah. Tapi tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk salat menghadap Baitul Maqdis. Di dalam kitab tafsir disebutkan untuk menyenangkan hati orang Yahudi sehingga mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika Rasulullah berada di Madinah menghadap salatnya ke Baitul Maqdis, Rasulullah sangat merindukan untuk menghadap Ka'bah. Sehingga pada suatu hari Jibril alaihissalam turun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, awaddu annallaha yuhawwiluni liqiblati Abi Ibrahim." Wahai Jibril, saya sangat merindukan agar Allah mengubah kiblat kepada semula, yaitu kepada kiblat nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ka'bah. Fasil rabbaka zalik, maka tolong mintakan hal itu kepada Allah Ta'ala. Maka apa kata Jibril? Wahai Muhammad, anta akramu alaihi minni, engkau yang paling mulia, lebih mulia di sisi Allah ketimbang aku, maka mintalah olehmu wahai Muhammad. Kemudian Jibril naik ke langit. Rasulullah di ketika itu setiap selesai sholat selalu memandang ke arah langit menunggu Jibril supaya turunnya Jibril membawa ayat menurunkan wahyu tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sehingga turunlah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wahai Muhammad, sungguh kami telah melihat wajahmu berbolak-balik menghadap kepada langit, mengharapkan supaya Allah mengubah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka saat ini kami ubah kiblat ke arah yang engkau ridha, ke arah yang engkau suka. Nah, sangat bagus ungkapan Allah di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qiblatan tardaha. Sekarang ini kami ubah kepada kiblat yang engkau cinta. Allah tidak mengatakan kiblatan nardaha, kiblat yang kami suka. Tapi Allah mengatakan kiblatan tardaha, kiblat yang engkau suka. Begitu Allah memuliakan Rasulullah SAW, sehingga apa saja yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perpindahan kiblat tersebut ataupun dikabulkannya keinginan Rasulullah SAW tentang perubahan kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, peristiwa agung yang terjadi dalam bulan Sya'ban yaitu turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada manusia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni ayat yang dalam surat Al-Ahzab,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabimu. Dan ayat tersebut turun di dalam bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bulan tersebut sebagai syahri, bulanku. Kenapa? Para ulama mengatakan dikarenakan bulan tersebut adalah bulan diturunkannya ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya kita dalam bulan Sya'ban ini, salah satu amalan yang sangat dianjurkan di samping berpuasa dalam bulan Sya'ban juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, peristiwa ataupun hal yang sangat agung yang terjadi dalam bulan Sya'ban adalah raf'ul a'mal, laporan amalan tahunan hamba yang terjadi di dalam malam nisfu Sya'ban ataupun di dalam malam 15 Sya'ban, di mana dalam tanggal 15 Sya'ban tersebut yaitu terjadinya laporan tahunan amalan hamba. Sebenarnya amalan hamba itu bukan hanya di akhir tahun dibuat laporannya oleh para malaikat, akan tetapi ada juga laporan amalan mingguan. Laporan amalan mingguan yaitu terjadi pada setiap Senin dan Khamis. Pada hari Senin dan hari Kamis itu adalah laporan amalan mingguan. Maka sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Senin Kamis, karena salah satu hikmahnya adalah karena kan pada hari Senin dan hari Kamis itu adalah laporan amalan mingguan kita. Dan juga bahkan ada laporan harian amalan kita. Nah, setiap hari kita itu ada laporan amalan kita, yaitu setelah asar dan setelah sholat subuh. Makanya sangat dianjurkan ketika setelah salat asar itu kita memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat itulah amalan kita dinaikkan ke langit. Yaitu malaikat setiap hari itu berganti-gantian. Malaikat malam tugasnya mulai daripada terbenam matahari sampai kepada terbit fajar. Kemudian ketika setelah salat subuh ganti shift malaikat pagi, bertugas dari setelah sholat subuh sampai setelah sholat asar. Maka pada setiap hari itu ada laporan amalan harian kita 2 kali sehari. Nah, pada malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, itu adalah amalan ataupun laporan tahunan amalan kita. Oleh karena demikian, pada malam nisfu Sya'ban, pada malam laporan amalan tahunan tersebut, sangat dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, mengevaluasi diri kita sendiri dari tahun yang sudah kita lalui itu, berapa banyak amalan yang sudah kita lakukan dan berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, supaya menjadi perbaikan untuk tahun yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amalan kita, lebih-lebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah dan bala tersebut. Apalagi sekarang kita ini sedang menghadapi sebuah bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ulama mengatakan sababun min asbabi nuzulil bala qillatul bukaina fi jawfil laili. Salah satu penyebab turunnya bencana, turunnya bala, qillatul bukaina, karena sedikitnya orang yang menangis di pertengahan malam. Mari kita merenungi pada hari ini. Sekarang ini di pertengahan malam tidak ada orang yang menangis mengingat dosa mereka. Bahkan malah yang banyak adalah orang yang tertawa di pertengahan malam karena menonton hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat untuk amalan kebaikannya. Oleh karena demikian, mari kita memperbanyak amalan kita supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga memiliki umat seperti kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.